Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1. Ervin Ardianto, 2. Erwin Saputra, 3. Fitri Pairan, 4. Tani Septiawan, 5. Rika Oktarina, 6. Rizky Oktariansyah. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa SE MSI dengan judul Distribusi Probabilitas Normal. Di video ini kami akan menjelaskan tentang distribusi normal yang terdiri dari 1. Pengertian dan karakteristik distribusi probabilitas normal, 2. Distribusi probabilitas normal standar, 3. Penerapan distribusi probabilitas normal standar, 4. Pendekatan normal terhadap binomial. Di antara sekian banyak distribusi, barangkali distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Banyak kejadian yang dapat dinyatakan dalam data hasil observasi per eksperimen yang mengikuti distribusi normal. Misalnya, antara lain tinggi badan, berat badan, isi sebuah botol, nilai hasil ujian, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pengertian distribusi probabilitas normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Selanjutnya, karakteristik distribusi probabilitas kurva normal. Itu bisa dilihat dari kurvanya ya. Yang catatan 1, kurva berbentuk gentah itu mu sama dengan MD sama dengan MO. Yang kedua, kurva berbentuk simetris atau sumbu vertikal. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotosis atau tak terhingga. Yang keempat, kurva yang mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Setengahnya itu di sisi kanan, nilai tengah, dan setengahnya lagi di sisi kiri. Luas daerah di bawah kurva normal standar sudah ada tabelnya, yaitu dalam tabel dis normal standar atau tabel Z. Selanjutnya itu lanjutan dari karakteristik probabilitas kurva normal tadi. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi theta, maka persamaan kurva normalnya adalah, bisa dilihat dari kotak itu, n dalam kurung x mu theta sama dengan 1 per akar dari 2 v theta 2 dikali minus setengah dalam kurung x min mu dibagi theta dikali 2. Untuk bisa dilihat di tabel, bisa dilihat dari kotak, di mana v sama dengan 3,14159 dan e-nya sama dengan 2,71828. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Itu bisa dilihat di kurvanya, itu distribusi kurva normal dengan mu sama dan tetanya yang berbeda. Jenis-jenis distribusi probabilitas normal yang kedua, yaitu distribusi kurva normal dengan mu berbeda dan theta sama. Nah, jadi kurvanya berbentuk seperti di atas, yang mana bentuk kurvanya itu sama karena nilai tetanya sama dan mu-nya berbeda. Jadi mempunyai jarak antara kurva yang berbeda, namun bentuk kurva tetap sama. Kemudian jenis-jenis distribusi probabilitas yang ketiga, yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan theta berbeda. Jadi bisa kita lihat kurva di atas, yang artinya mu-nya atau nilai rata-rata tengah itu kan 85 dan 850, sedangkan tetanya juga berbeda. Bisa kita contohkan, misalnya tetanya itu 68 dan 234. Nah, jadi kurva ini memiliki bentuk yang berbeda. Distribusi normal
distribusi probabilitas normal baku. Di sini kita akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas normal baku. Distribusi normal standar sama dengan distribusi normal untuk mu sama dengan 0 dan theta sama dengan 1. Probabilitas normal baku mengkonversi dari X yang terdistribusi normal ke Z yang dikenal dengan nilai Z. Z sama dengan X min mu per theta. Bisa kita pahami arti Z di sini yaitu sebagai skor Z atau nilai normal baku, X sebagai nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, mu sebagai nilai rata-rata hitung suatu distribusi, serta theta sebagai standar deviasi suatu distribusi. Transformasi dari nilai X ke Z. Di sini bisa kita lihat pada gambar kurva di bawah ini. Maksudnya yaitu perubahan atau transformasi dari kurva X ke Z itu sama, atau rumusnya yaitu P buka kurung X di antara X1 dan X2 tutup kurung sama dengan buka kurung Z di antara Z1 dan Z2 tutup kurung. Contoh soal 1. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 50, theta sama dengan 10, dan ditanya carilah probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Jawab, jadi dicari nilai Z yang berpadan dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62. Nah, jadi diketahui kan dari soalnya itu dia dicari X-nya itu antara 45 dan 62. Berarti X1-nya 45 dan X2 sama dengan 62. Nah, jadi masuk ke rumus distribusi normal baku seperti yang sebelumnya. Jadi rumusnya itu Z sama dengan X dikurang mu per theta. Nah, jadi didapatlah Z1 kan X1-nya itu sama dengan 45 dikurang mu-nya 50 per theta 10. Jadi sama dengan Z1-nya ini min 0,5. Kemudian Z2 juga sama seperti Z1, juga menggunakan rumus distribusi normal baku yang sebelumnya. Jadi didapatlah 62,5. Jadi 62 dikurang 50 per 10. Mendapatkanlah 1,2. Nah, jadi probabilitas X di antara 45 dan 62 ini sama dengan probabilitas Z di antara min 0,5 dan 1,2. Nah, kurvanya seperti di bawah ini. Yang mana probabilitas X di antara 45 dan 62 itu sama dengan probabilitas Z min 0,5 dan 1,2. Jadi kurvanya bertransformasi dari nilai X ke Z. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai Z1 dan Z2-nya, kita gunakan tabel distribusi normal standar. Jadi diperoleh probabilitas X di antara 45 dan 62 ini sama dengan probabilitas Z X1-nya tuh min 0,5 dan 1,2. Jadi sama dengan probabilitas Z kurang dari 1,2 dikurang probabilitas Z kurang dari min 0,5. Jadi dijabarkan ya, probabilitas Z1 dengan probabilitas Z2 dijabar, jadi dikurang. Nah, kemudian didapatlah kan probabilitas Z1,2 ini sama dengan 0,8849. Dapat dari mana 0,8849 ini? Dapat dari tabel luas daerah di bawah kurva normal. Nah, bisa kita lihat bahwa Z-nya itu 1,2 berarti
nilainya 0,8849. Nah, sedangkan jika P Z-nya ini min 0,5, di sini bisa kita lihat pada tabel luas daerah di bawah kurva normal. Kita lihat jika Z-nya min 0,5, maka didapatlah nilainya itu 0,3085. Nah, jadi setelah kita dapatkan nilai Z, kemudian kita gunakan tabel distribusi normal standar dan didapatlah nilainya. Kemudian nilai ini kita kurang 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan hasilnya itu 0,5764. Nah, jadi probabilitas di X di antara 45 dan 62 itu sama dengan 0,5764. Luas di bawah kurva normal. Di sini bisa kita lihat bahwa penjelasannya yaitu dengan konversi di atas kan di dalam kurva ini dengan konversi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 68,26% dari populasi data akan berada pada Z sama dengan min 1 sampai 1. 95% akan berada pada kisaran nilai Z sama dengan min 2 sampai hampir keseluruhan data 99,74%. Pada kisaran Z sama dengan min 3, nilai 68,26% merupakan nilai probabilitas normal yang bisa dinyatakan 0,6828. Begitu pula untuk P buka kurung Z antara min 2 dan 2 tutup kurung sama dengan 0,954 dan P buka kurung Z antara min 3 dan 2 tutup kurung sama dengan 0,9974. Selanjutnya yaitu outline distribusi normal tentang penerapan distribusi probabilitas normal standar. Nah, jadi penerapan kurva normal bisa kita lihat di bawah ini. Penerapannya itu terdapat dalam contoh soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan bola lampu mengetahui bahwa umur lampunya sebelum putus terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Carilah probabilitas bahwa sebuah bola produksinya akan A. berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Jadi A. berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Itu diketahui mu-nya di dalam soal tadi sama dengan 800 dan tetanya sama dengan 40. Jadi masuk ke dijabarkan jadi probabilitas atau P X kurang dari 750 atau X lebih dari 900 itu diketahui X1 dan X2-nya di dalam soal tadi. X1-nya itu kan 750 dan X2-nya 900. Nah, selanjutnya kita cari Z-nya, Z1 dan Z2. Nah, Z1-nya sama seperti rumus yang sebelumnya, yaitu menggunakan rumus distribusi normal baku, yang mana Z itu rumusnya X dikurang mu per theta. Jadi Z1 sama dengan X1 nya kan 750
dikurang mu-nya 800 per tetanya 40. Jadi sama dengan min 1,25. Kemudian kita cari yang kedua juga Z2-nya. Z2-nya sama juga seperti Z1, yang mana X2 akan 900 dikurang mu 800 per 40 sama dengan 2,5. Nah, jadi didapatlah Z1-nya itu min 1,25 dan Z2 2,5. Kemudian yang selanjutnya berarti P X kurang dari 750 atau X lebih dari 900, transformasi ke Z-nya itu berarti PZ kurang dari min 1,25 plus PZ lebih dari 2,5. Nah, sama dengan PZ kurang dari min 1,25 plus 1. Nah, 1 ini didapat dari kurva kan 1 itu merupakan kan kurva luas di bawah kurva normal itu sama dengan 1. Nah, jadi itu dapat dari mana satunya. Nah, kemudian lanjut plus 1 dikurang P Z lebih dari 2,5. Jadi sama dengan 1 pindah ruas ke depan, jadi 1 plus P Z kurang dari min 1,25 dikurang P Z lebih dari 2,5. Jadi sama dengan, nah, jadi langkah selanjutnya setelah kita mencari Z, kemudian kita cari nilai Z-nya yang terdapat dalam tabel luas di bawah kurva normal standar. Jadi nilai Z min 1,25 di dalam tabel kurva normal itu nilainya 0,1056 yang seperti di bawah ini. Nah, dikurang probabilitas Z 2,5 itu di dalam tabel luas kurva normal. 2,5 itu nilainya 0,9938. Nah, jadi setelah itu dijumlahkan 1 plus 0,1056 dikurang 0,9938 sama dengan 0,118. Nah, jadi probabilitas X kurang dari 750 atau X lebih dari 900 sama dengan 0,118. Atau jika dalam persen, yang berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam itu sama dengan 11,80. Jadi sama dengan 11,18%. Outline selanjutnya yaitu pendekatan normal terhadap binomial. Pendekatan normal terhadap binomial. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besar nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin besar. Dalil pendekatan normal terhadap binomial. Bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah U sama dengan NP dan standar, deviasi theta sama dengan akar NPK, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah lihat gambar hijau sebagai berikut, di mana N, AC dan nilai P mendekati 0,5. Contoh soal 3. Akhir tahun 1999, jumlah mahasiswa kampus Selang sebanyak 752 orang. Yang mendapat beasiswa dari kampus tersebut ada 650 orang. Peluang yang mendapat beasiswa adalah 90%.
Berapakah A. Rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa, B. Standar deviasinya, C. Standar normalnya. Penyelesaian. Nah, jadi di dalam soal ini diketahui X-nya itu yang mendapat beasiswa dari kampus tersebut adalah 650. Kemudian N-nya sama dengan 752 atau sebanyak jumlah mahasiswanya. Kemudian P sama dengan 90%, yang mana P merupakan peluang yang mendapat beasiswa. Atau jika menjadi pecahan koma yaitu 0,9. Kemudian Q-nya sama dengan 1 dikurang P. Jadi rumus Q-nya sama dengan 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang P tadi 0,9 sama dengan 0,1. Ditanya A. Mu atau rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa. Kemudian B ditanya standar deviasinya atau theta. Kemudian C standar normalnya yaitu Z. Jadi jawab. Bagian A ditanya mu, jadi rumus mu ini sama dengan N dikali P, yang mana N-nya tadi atau jumlah mahasiswa di kampus tadi 752 dikali probabilitasnya atau peluang yang mendapat beasiswa itu 0,9. Jadi 752 dikali 0,9 sama dengan 676,8. Jadi mu-nya yaitu 676,8. Nah, kemudian B yaitu standar deviasinya atau theta, itu rumusnya akar N dikali P dikali Q. Jadi sama dengan akar 752 dikali 0,9 dikali 0,1 sama dengan akar 67,68. Nah, jadi 752 dikali 0,9 dikali 0,1 yaitu akar 67,68. Nah, setelah itu akar 67,68 sama dengan 8,227. Nah, jadi standar deviasinya atau theta itu sama dengan 8,227. Kemudian lanjut standar normalnya. Yang C atau standar normalnya itu dinyatakan Z, yang mana rumus Z ini X dikurang mu per theta. Jadi sama dengan X-nya ini 650 dikurang mu 676,8, yang A tadi dijawab mu-nya itu 676,8 dibagi tetanya 8,227. Nah, setelah itu dibagi makan 650 dikurang 672,8 itu sama dengan minus 26,8 dibagi 8,227 sama dengan minus 3,258. Nah, jadi standar normalnya itu sama dengan min 258. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.